Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Kurniajati dengan NIM H1D02601 jurusan Informatika angkatan 2020. Jadi di sini tugas akhir saya yaitu implementasi sistem pendukung keputusan untuk identifikasi stunting pada balita menggunakan metode Elimination at Sex Graduation Lahir Lab beserta visualisasi pemetaan. Jadi ini adalah aplikasi berbasis website yang saya uh, rancang, dan di sini kita langsung login saja. Nah, di sini seperti biasa login menggunakan username dan password. Username menggunakan admin dan passwordnya menggunakan admin. Kita login. Nah, di sini merupakan tampilan dashboard awal untuk aplikasi identifikasi stunting. Jadi aplikasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi anak balita yang stunting itu mana saja dan status gizinya, kemudian diterapkan dan disajikan ke dalam visualisasi pemetaan. Yang pertama ada kriteria. Kriteria di sini berdasarkan dari bidan dan kader posyandu, dan menurut rekomendasi dari Permenkes dan keputusan Menteri Kesehatan. Di sini nilai bobotnya dari bidan dan kader posyandu kita bisa edit di sini bobotnya, dan kemudian ada subkriteria di sini. Subkriteria di sini adalah turunan dari masing-masing kriteria. Nah, di sini terdapat nilai bobot yang berasal dari bidan atau kader posyandu yang dapat diedit nilai bobotnya, dan kemudian di sini kita akan melakukan perhitungan. Yang pertama kita akan menambahkan data balita. Saya menggunakan fitur import file yang berupa Excel yang akan memudahkan suatu data dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Kita akan memilih file di sini. Nah, saya sudah siapkan file yang isinya anak balita berjumlah 80. Di sini formatnya Excel, dan kita enter. Dan di sini kita akan tekan import. Nah, kemudian data berhasil ditambahkan. Di sini nama alternatifnya adalah nama balita yang saya samarkan karena nama-nama ini merupakan privasi dari desa. Oh ya, data balita ini merupakan dari desa Kelapa Gading yang berjumlah 80 data. Di sini saya mengambil jenis kelamin, umur, tinggi badan, berat badan, dan perhitungan IMT. Dan untuk menghitung sistem pendukung keputusan ini, yang pertama adalah mengisi keputusan alternatif. Kita bisa klik di sini untuk mengisi semua keputusan alternatif dari masing-masing alternatif. Ketika kita klik, maka data berhasil ditambahkan ke dalam matriks keputusan dari status gizi. Di sini masing-masing alternatif sudah memiliki keputusan untuk masing-masing kriterianya. Misalkan IMT menurut umur, alternatif NA mendapat nilai 2 yang berkategori gizi baik, dan seterusnya. Untuk menghitung dan menentukan balita mana yang stunting, maka kita akan menambahkan batas stunting. Batas stunting ini rekomendasi dari bidan dan sesuai referensi dari keputusan Menteri Kesehatan. Di sini kriteria satunya ada gizi baik, kriteria 2 gizi baik, kriteria 3-nya pendek, dan berat badannya kurang. Di sini simpan dan hitung. Nah, di sini kita melakukan perhitungan elektrik secara sistematis. Yang pertama ada normalisasi dikali bobot. Jadi semua alternatif yang tadi sudah memiliki nilai keputusan, maka dibawa ke nilai normalisasi agar dari semua alternatifnya itu memiliki skala yang sama, dan dikalikan bobot, yaitu bobot dari kriteria masing-masing. Misal IMT bobotnya berapa, nanti dikalikan, dan kemudian membentuk matriks indeks konkorden. Di sini perbandingan antara matriks perbandingan antara alternatif satu dengan alternatif lainnya secara langsung. Di sini memunculkan alternatif yang nilainya sama atau lebih unggul dari alternatif lainnya. Ini indeks konkorden merupakan nilai alternatif yang lebih rendah dari alternatif lainnya. Kemudian ada skor konkorden, yaitu skor yang di konkorden dikonversi ke dalam penjumlahan bobot kriterianya. Kemudian ada skor diskorden,
dan ada dominan konkorden. Di sini ada dominan diskorden dan agregasi dominan, yaitu skor konkorden dikalikan oleh diskorden. Karena ini datanya menghasilkan 0 semua, maka dilakukan tahap akhir, yaitu dengan mengurangkan antara skor konkorden dan diskorden. Di sini merupakan metode Elektre, di mana hasil akhirnya adalah ini adalah alternatif batas, di mana sebuah batas untuk menentukan ambang batas stunting. Jadi yang di posisinya berada di atas batas ini, maka terindikasi balita tersebut adalah stunting. Jadi balita yang terindikasi stunting berjumlah 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5. Kemudian kita akan menambahkan visualisasi dengan cara kita simpan hasil perhitungan di sini. Nah, kemudian di sini kan sudah muncul nilai stunting, ada 5 balita dengan skor sekian dari hasil perhitungan tadi, dan status gizi IMT-nya atau tinggi badannya, dan ada status berat badan. Untuk menambahkan satu lokasi dari anak balita tersebut, kita tinggal tekan ini, klik tambah. Nah, di sini kita bisa untuk langsung memilih di mana sih rumah anak balita tersebut. Kita tinggal klik di sini. Nah, akan muncul langsung koordinat di sini. Nah, di sini. Kemudian kita tuliskan alamatnya, itu jalan ke utama. Kemudian kita simpan. Nah, data berhasil ditambahkan, maka secara otomatis akan muncul langsung di sini. Nah, ketika kita ingin melihat rute di Google Maps, maka kita tinggal klik sini. Dan selanjutnya untuk menambahkannya sama seperti yang tadi, kita tinggal milih lokasi di sini, kemudian simpan. Nah, data bakal ditambahkan dan udah langsung muncul di sini ada 2. Jadi seperti itu untuk menentukan suatu stunting pada anak balita menggunakan metode Elektre dan dituangkan ke dalam visualisasi penyata.